Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita ada di segmen Kereta Api Indonesia mengalami kemajuan yang sangat lambat dalam mengembangkan pembangkitan listrik tenaga angin dan surya. Iya, pada 2019 pembangkitan listrik tenaga angin dan juga surya terhitung hanya 0,21% dari total listrik yang dihasilkan di Indonesia. Angka tersebut menempatkan Indonesia berada di posisi terendah kedua di antara negara G20 lainnya. Pembangkitan listrik tenaga angin dan surya Indonesia bahkan jauh dari rata-rata dunia sebesar 9,42% pada 2020 di bawah Indonesia dan Arab Saudi dengan persentase pembangkit listrik tenaga angin dan juga surya paling rendah di antara negara G20 dan tercatat pembangkitan listrik tenaga angin dan surya di Arab Saudi sebesar 0,04%. Jerman menempati posisi pertama di antara negara G20 dengan pembangkitan listrik tenaga angin dan surya sebesar 32,7%. Posisi kedua ditempati oleh Britania Raya sebesar 28,52%. Kemudian negara-negara Uni Eropa menempati posisi ketiga dengan pembangkitan listrik tenaga angin dan surya sebesar 19,57%. Dan posisi keempat ada Australia sebesar 17,09%. Dan negara-negara anggota G20 yang sudah menghasilkan listrik dari tenaga angin dan surya di atas rata-rata di dunia ada 12 negara, sedangkan 8 negara lain yang menghasilkan listrik dari tenaga angin dan surya di bawah rata-rata dunia. Oke, untuk itu kita mengangkat tema menarik kali ini pemirsa mengenai instalasi panel surya bisa hemat ala startup. Sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Amarangga Lubis, co-founder dan juga CEO Solar Kita Teknologi. Selamat pagi Mas Rangga. Pagi Mbak Prisa, Mas Wiki. Oke, terima kasih Mas Rangga. Waktunya. Ya, sudah bergabung bersama kami di Create Up. Kalau bicara mengenai indeks pembangkitan tenaga surya di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara G20, tadi informasinya seperti disampaikan. Pendapat Mas Rangga seperti apa? Jadi yang kami lihat memang secara implementasi tenaga surya secara overall di Indonesia masih rendah ya Mas. Karena kalau kita lihat untuk PLTS atap aja, pembangkit listrik yang digunakan di rooftop atau di rooftop sebuah properti, hingga per Juni kemarin 2022 ini saja baru ada sekitar 5.800 pengguna PLTS di seluruh Indonesia. Sehingga angka itu kalau kita bandingkan dengan total potensi yang kita punya dan total rumah tangga ataupun properti seperti komersial industri, angkanya masih sangat rendah. Sehingga kami melihat masih dibutuhkan banyak stimulasi atau encourage untuk mendorong agar implementasi PLTS ini bisa lebih cepat dan lebih tinggi angkanya. Oke, selain karena merupakan energi hijau gitu ya, manfaat lain yang bisa kita peroleh jika kita menggunakan pembangkit tenaga surya gitu ya, apa? Jadi PLTS ini cukup unik Mbak, karena memang PLTS ini adalah atau pembangkit listrik tenaga surya adalah salah satu format renewable energy yang bisa digunakan di segala skala. Jadi bisa diimplementasikan di level mikro, baik di rumah tangga, komersial ataupun industri, bahkan yang skala besar hingga ke power plant. Nah, jadi manfaatnya memang selain dia merupakan sebagai sumber alternatif energi terbarukan yang ramah lingkungan, secara nilai ekonomis pun dampaknya juga sangat bagus, terutama untuk di level yang di rumah tangga, industri ataupun di komersial, di mana dengan menggunakan PLTS, para pemilik properti tersebut dapat cut cost electricity expenses-nya hingga 50%, sehingga secara nilai ekonomis bisa dilihat dampaknya itu adalah pengurangan biaya listrik bulanan yang sangat signifikan. Oke, mengapa kita perlu mempercepat pembangkitan energi surya sendiri, Mas Rangga, di Indonesia dan terkait dengan target idealnya lah ya untuk mengakselerasi pembangkitan energi surya sendiri, Indonesia seberapa tinggi sih potensinya dan ini mengapa kita harus cepat-cepat untuk memanfaatkan ini? Jadi kalau untuk energi surya itu sendiri, based on riset yang ada, itu potensinya sangat tinggi sampai 204 gigawatt peak total energi surya yang bisa kita manfaatkan. Dan saya melihatnya bahwa saat ini kenapa kita perlu, karena sebagai kita tahu bahwa secara global memang sumber energi itu, pengguna energi itu lagi proses transisi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Dan Indonesia sendiri sebagai negara yang komit hingga tahun 2025 bauran energi terbarukannya sampai 23%, hingga saat ini data yang kami terima posisinya itu baru di 11,5%. Jadi kami melihatnya bahwa
memang perlu adanya percepatan sehingga target-target yang di set oleh pemerintah itu bisa tercapai. Di luar itu pun kita sebagai masyarakat pun juga sudah makin teredukasi bahwa awareness terkait green energy, pentingnya menjaga lingkungan itu sangat penting, sehingga banyak gerakan-gerakan yang dari masyarakat pun juga perlu kita untuk ajak untuk semakin menggunakan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan ini dibandingkan dengan energi-energi lain fosil yang tidak baik untuk lingkungan. Oke, lebih detail bagaimana solar kita teknologi ini memberikan solusi? Jadi solusi yang kami berikan itu kami coba hadir untuk membantu customer agar dapat dengan mudah melakukan transisi menggunakan energi surya ya kalau di industri kami. Jadi di sini kami mencobakan memberikan end-to-end solution di mana kami hadir di tahap awal, di mana kami memberikan konsultasi, melakukan analisa terkait profil listrik dari calon pelanggan kami seperti apa, kemudian kami memberikan rekomendasi berapa PLTS kapasitas yang bagus dipasang, kami melakukan survei, instalasi, kami membantu juga hingga pengurusan perizinan ke PLN dan ke SDM sampai ke monitoring dan maintenance-nya. Jadi memang di sini kami komit bahwa kami hadir di tahap awal hingga tahap akhirnya. Di mana sebenarnya tahap akhir itu adalah kami memastikan bahwa ketika customer itu sudah menggunakan PLTS, selama lifetime PLTS yang umurnya itu bisa sampai 30-40 tahun, kami tetap hadir dan make sure bahwa pelanggan bisa mendapatkan benefit yang terbaik dari sistem tersebut. Oke, tadi Anda sampaikan bahwa ada benefit ataupun value yang akan dirasakan oleh masyarakat jika kemudian menggunakan panel surya sebagai sebuah mekanisme untuk mendapatkan sumber energi untuk listriknya begitu ya. Betulkah Betul. sehemat itu dan mekanisme penghitungannya seperti apa supaya kita kemudian dapat gambaran? Ini mungkin kita akan bahas detail usaha jeda berikut ini ya Mas Rangga. Dan tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Kita masih di segmen Kreata pemirsa, segmen terakhir, dan masih bersama dengan co-founder dan juga CEO Solar Kita Teknologi, Mas Amarangga Lubis. Oke, dikatakan penggunaan panel surya dapat menghemat expenses untuk listrik gitu ya. Cara ngitungnya gimana? Penghitungnya gimana Mas Rangga? Hitungnya kita ambil contoh misalnya ada rumah dengan daya listrik 3.500 watt, di mana mungkin behavior pada bulanannya secara general itu rumah tersebut mengkonsumsi sekitar 1.000 kWh. Kemudian kalau kita pasangin PLTS dengan kapasitas yang 3.500 watt juga, itu asumsinya dia bisa memproduksi per bulan sekitar 400 kWh. Jadi otomatis kalau di bulan tersebut customer tersebut menggunakan PLTS yang tadinya dia biasa beli 1.000 kWh dari PLN, dengan dia menggunakan PLTS dia bisa mendapatkan 400 kWh hanya dari PLTS tersebut, sehingga otomatis yang dia bayarkan per bulannya hanya menjadi 600 kWh saja, sehingga ada penghematan listrik hingga 40%. Oke. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Baik, Mas Rangga, ini artinya berarti masih ada penggunaan listrik yang kita dapatkan dari PLN begitu ya, dengan instalasi yang dilakukan oleh solar kita. Artinya ada listrik yang kita dapat dari panel surya dan juga ada listrik yang kita dapatkan dari PLN melalui instalasi yang tetap ada begitu. Betul, jadi sistem yang kami tawarkan itu banyaknya itu adalah sistem yang on-grid. Jadi on-grid itu maksudnya dia connect ke grid dan dia bekerja secara paralel dengan listriknya PLN. Dan kebetulan sistem ini pun yang juga sudah diregulasi oleh pemerintah dari Kementerian SDM bahwa penggunaan PLTS on-grid ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga secara fungsi, dia fungsinya lebih menjadi sebagai alternatif energi yang bisa membantu penghematan listrik. Semacam hybrid lah ya. Lebih membantu melakukan penghematan gitu ya. Oke. Lantas pemasangan misalnya rumah tangga biasa butuh satu panel ya secara umum ya? Atau bagaimana sih? Jadi biasanya panelnya kita seri sih, Mbak. Bisa jadi biasanya misalnya ada satu rumah 3.500 watt, itu mungkin kira-kira ada 6-7 panel yang kita install. Oh oke. Itu pemasangannya berapa? Karena kabarnya nih bisa puluhan juta, bener nggak sih? Bener sih, jadi kalau untuk yang 3.500 watt itu range-nya itu mungkin sekitar 50-60 juta ya, kurang lebih. Nah, cuma kita memang melihat, ya jadi kita melihat ini bahwa PLTS ini kan jangka panjang, bahwa secara sistem dia di cover warranty hingga 25 tahun. Dan kalau kami lakukan analisa sesuai dengan tren inflasi tarif listrik, orang itu bisa BEP atau break even point-nya itu kira-kira 6-7 tahun.
Jadi kita melihatnya dengan umur sistem lifetime yang di cover warranty 25 tahun, 6 sampai 7 tahun pertama itu dia bisa balik modal, kemudian habis itu listriknya akan gratis sampai umur sistem itu berfungsi. Oke, jadi kalau dihitung jangka panjang tuh tetap menguntungkan, meskipun lebih mahal di awal. Masih long term sih. Tapi mahal di awal, begitu ya? Oke. 50 sampai dengan 60 juta ini. Investasi di depan. Oke, 50 sampai dengan 60 juta ini untuk berapa panel tadi? Sampai dengan kita kan hitungnya satu sistem, Mas. Jadi kalau dengan 3000 watt itu mungkin kira-kira 6 panel, kurang lebih 6 sampai 7 panel. Oke. Kalau tadi kan disampaikan ini semacam hybrid lah ya. Satu listriknya bisa didapat dengan panel solar, satu lagi bisa didapat dari PLN begitu. Mungkin atau tidak, misalnya untuk kebutuhan sendiri secara kapasitas produksi itu sudah cukup dipenuhi oleh panel solar yang kita miliki. Artinya secara penggunaan listrik dari PLN kita akan nggak bakal gunakan lagi. Mungkin nggak kalau kayak gitu? Jadi kalau pertanyaan mungkin apa nggak mungkin, sebenarnya mungkin aja. Cuma kita melihatnya bahwa kalau kita menggunakan sistem on grid itu secara regulasi itu ada cap atau ada batasan yang kita berapa batasan kapasitas yang boleh kita pasang. Jadi peraturan dari pemerintah itu adalah bahwa kita hanya boleh menggunakan PLTS dengan kapasitas maksimal sebesar daya listrik rumah tersebut. Jadi contoh kalau ada rumah dengan daya listrik 3.500 watt, ya kita nggak boleh pasang di atas 3.500 watt. Nggak boleh lebih, boleh di bawah. Nah karena ada cap tersebut, PLTS itu kan dia itu kan bekerja dari matahari terbit sampai terbenam. Jadi biasanya memang sebenarnya dengan adanya cap tersebut kita hanya bisa mengcover kebutuhan untuk di pagi hingga sore hari tersebut, sehingga ketika malam, ketika tidak ada matahari, otomatis listriknya diambil dari si PLN. Oke, saya lagi berhitung nih, Wiki. Ya biasa ya, ibu-ibu. 1 juta misalnya sebulan untuk biaya listrik gitu ya, dikalikan 12, kemudian dikali tadi 25 tahun ya bisa bertahan, Mas Rangga ya? Untuk garansinya? Iya. Di cover warranty, betul. Berarti bisa 300 juta kalau saya bayar listrik. Artinya kalau saya pakai panel surya akan lebih hemat ya, Mas ya? Bisa lebih hemat berapa juta? Untuk dalam satu tahun? Rata-rata sih customer kami itu bisa menghemat itu sampai 50% sih, Mbak. Bisa jadi biasanya kalau ada satu rumah dengan tagihan listrik 1 juta, biasanya kan tagihan 1 juta itu untuk orang dengan rumah daya listrik sekitar 3.500 watt. Itu kalau kita pasang full capacity sesuai dengan daya listrik, itu kira-kira bisa cut cost sampai 50%. Wow, oke, 150 juta saya bisa berhemat, Wiki. Wow, ini berarti memang juga bisa berhemat untuk masyarakat, dan juga ini adalah salah satu upaya untuk kita dapat menggunakan energi dari sumber energi bersih. Baik, Mas Rangga, sebetulnya ingin berbincang lebih lama, tapi kemudian waktu kita terbatas. Sukses untuk solar kita. Semoga memang terus memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya dari masyarakat sini untuk menggunakan energi bersih. Sampai jumpa, sukses untuk Anda. Terima kasih Mas Wiki, Mbak Prisa, thank you. Selamat pagi. Dan pemirsa 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sombodatu. See you in the morning.